Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan hari ini membahas ya, ini untuk mata kuliah penelitian teknik informatika di pembahasan pertemuan pertama, ini pertemuan perdana. Ya, perkenalkan saya Pak Arfan Prasetyo nanti memberikan atau menyampaikan ya atau memaparkan mengenai pembahasan yakni penelitian teknik informatika untuk pertemuan pertama. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita jelaskan dulu kontrak perkuliahan dari mata kuliah ini. Ini untuk kontrak perkuliahan ya, ini program aktif penelitian teknik informatika ini merupakan mata kuliah berbasis kompetensi yang nanti lawarannya berupa proposal penelitian ya. Kemudian pertemuan 1 sampai pertemuan 6 nanti ada diskusi ya, 7 ada kuis atau review materi, 8 nanti ada UTS. Nah, kemudian di pertemuan 9 sampai 14 nanti akan ada presentasi. Nah, presentasi ini dilakukan secara berkelompok ya, tentunya nanti mahasiswa membentuk kelompok ya, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per kelasnya ya. Nah, untuk apa yang dipresentasikan ya, tentunya nanti hasil dari pembuatan proposalnya ya. Nanti dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 itu harus ada luaran yang dicapai ya. Untuk pertemuan 1 nanti kita akan sampaikan hari ini ya. Kemudian penjelasannya untuk tugas kelompok, ya ini maksimal dalam satu kelompok itu ada 5 mahasiswa. Silakan nanti Anda menentukan sendiri ya, disesuaikan dengan jumlah mahasiswanya per kelas ya. Kemudian hari ini berarti pertemuan pertama sudah ditentukan masing-masing kelompok, nanti saya terima untuk kelompoknya hari ini ya. Jadi deadline-nya hari ini, silakan ditentukan kelompoknya ya. Untuk pengumpulan kelompoknya nanti bisa melalui LMS ya yang sudah disiapkan, atau nanti menggunakan atau melalui grup atau melalui email ya, nanti disesuaikan nanti ya berdasarkan dari arahan-arahan yang oleh saya nanti ya. Yang jelas ada beberapa hal, kemungkinan bisa di LMS ya, atau di grup ya, atau di email. Kemudian ya, proposal, selain proposal yang kita buat ya, nanti akan buat poster ya. Jadi proposal ini proposal program kreativitas mahasiswa ya, ini yang kita sebut PKM ya. Jadi setiap tahunnya dari Kemendikbudristek memiliki program yang namanya program PKM, yakni program kreativitas mahasiswa ya, yang diselenggarakan setiap tahunnya ya, untuk sebagai bentuk ya supaya mahasiswa aktif juga di dalam kegiatan-kegiatan yang kreatif ya, yang membangun, yang memberikan suatu solusi-solusi dari permasalahan yang ada ya. Nah, kemudian membuat poster ya, nanti ada proposal dan poster yang harus dihasilkan. Nah, posternya apa saja Pak yang harus disampaikan di dalam poster tersebut, nanti saya akan berikan contoh ya, bentuk posternya seperti apa, berikut juga dengan contoh bentuk proposalnya ya. Ini poin-poin yang harus ada dalam poster ya, ukuran, judul PKM, scheme ini merupakan suatu skema ya. Skema PKM itu macam-macam, ada kategorinya, ada skema untuk penelitian, skema untuk kewirausahaan, skema untuk karsa cipta, teknologi, dan lain-lain ya. Nanti ada latar belakang, tujuan dan manfaat ya, luaran yang dicapai nanti disebutkan ya, kesimpulan, gambar ilustrasi ya, kata-kata inspirasi, grafik, dan lain-lain. Ini ketentuan dari poster ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Pertama tadi sudah sampaikan, membuat kelompok ya, ini sudah dijelas, membuat kelompok, kemudian membaca buku panduan. Nanti buku panduan bisa diakses tadi di Simbelmawa ya, Simbelmawa Ristek Dikti, atau nanti saya akan berikan proposalnya atau buku panduannya ya, supaya nanti bisa dibaca dulu ya buku panduannya. Kemudian mencari ide kreatif. Nah, jadi nanti pertemuan hari ini harus ada ya
luarannya, yakni pertama kelompok sudah terbentuk, buku panduan sudah didapat dan dibaca, ya nanti saya akan share ya contoh proposalnya juga, plus dengan mencari ide kreatif. Nah, jadi ide kreatif ini silakan Anda tuangkan ide-ide yang kreatif, ya nanti saya akan berikan tema-tema yang contoh-contoh tema-tema yang kreatif ya. Kemudian memilih skemanya PKM yang telah tersedia. Nanti kalau misalkan Anda bingung, misalkan Pak nih saya punya ide kreatif misalkan seperti ini, misalnya ini masuk ke skema apa, itu nanti bisa diskusikan atau bisa disampaikan ke saya. Kemudian membuat proposal ya sesuai dengan format yang ada di buku panduan, nanti kita mentor, kemudian nanti unggah proposalnya, kemudian nanti ada info proposal tersebut di ACC apa tidak, atau disetujui atau tidak untuk didanai atau sebagai bentuk apresiasi ya. Nah, kemudian ini outcome hari ini ya. Jadi pertemuan hari ini dalam satu pekan ini mahasiswa diharapkan untuk membuat kelompok, baca buku panduan, mencari ide yang kreatif, nanti disampaikan ke saya ya. Berikutnya, tugas kelompok dipresentasikan ya tadi sudah disampaikan sebagai nilai KBK ya, nilai berbasis kompetensi ya. Nah, ini nilai KBK ya, nanti ada presentasi langsung sebagai nilai KBK ya, atau nilai UAS-nya ya, nanti dipresentasikan dari sisi proposal ya, semua mahasiswa nanti dikumpulkan menjadi satu buku ya, dibuat soft cover, nanti disertai dengan compact disc berisi kumpulan file proposal PKM dan poster. Kemudian dikumpulkan ya, ini nanti disesuaikan dengan kondisi ya. Nah, kalau memang mudah-mudahan sudah normal kembali ya. Kemudian perencanaan pembelajaran tujuannya yakni mahasiswa memahami metode penelitian. Jadi dalam pembahasan hari ini atau dalam mata kuliah penelitian teknik informatika ini, yakni memahami tentang metodologi penelitian. Nanti bagaimana Anda bisa menerapkan hal itu di dalam pembuatan skripsi ya. Jadi Anda kan sudah di semester akhir, tentunya harus memahami ya metode penelitian yang memang nanti bisa dijadikan sebagai acuan untuk Anda membuat skripsi ya. Tujuan yang berikutnya yakni memahami dan dapat membuat proposal PKM yang nanti dilombakan ya, di Simbel Mawah Ristek Dikti ya, Kemenristek Dikti. Nanti mudah-mudahan bisa lolos ya proposalnya, maka nanti ide-ide yang kreatif silakan dimunculkan ya. Kemudian materi pokok hari ini ya atau setiap pertemuannya ada dasar-dasar penelitian, nanti kita akan bahas pengumpulan pengolahan data, analisis data, outline skripsi nanti kita akan sampaikan, rancangan proyek ya, pengembangan hipotesis atau hipotesa, hasil pengujian ya, kemudian ada review materi, baru ada UTS dan presentasi kelompok pertemuan 9 sampai pertemuan ke-14 ya. Nanti ada evaluasi. Oke. Ini materi pokok bahasan yang akan disampaikan. Kita masuk di sumber referensi ya, nanti Anda bisa gunakan referensi-referensi tersebut ya sebagai acuan saja. Nanti kalau misalkan mau gunakan buku referensi lain boleh, silakan juga ya, ada buku yang namanya buku metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ya, ini Profesor Dr. Sugiono, itu bisa digunakan, silakan ya. Buku yang lain selain referensi yang disampaikan di slide ini ya. Kemudian juga dari tambahan dari artikel-artikel ini atau jurnal ya, nanti silakan Anda juga harus memberikan referensi ya dari artikel-artikel atau jurnal ilmiah ya, atau artikel ilmiah atau dari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi ya artikelnya. Ini nanti bisa sebagai bentuk sumber referensi lain ya. Baik, mungkin itu ya berkaitan dengan kontrak perkuliahan ya. Saya kira Anda bisa dipahami apa yang saya tadi sampaikan. Nanti misalkan jika ada hal yang kurang dipahami, silakan nanti bisa diskusikan ya, diskusikan via grup atau via LMS chat ya, bisa sudah disiapkan chatnya, silakan ya, chatting di LMS atau di grup WhatsApp, atau nanti ketika kita Zoom kita bisa diskusi ya, silakan.
Berikutnya kita masuk ke pertemuan pertama, yakni mengenai dasar-dasar penelitian dan metode ilmiah. Ya. Kenapa harus kita sampaikan dasar-dasar penelitian? Karena sebelum kita masuk ke dalam yang namanya dunia penelitian, tentunya kita harus mengetahui dasar-dasarnya dulu, pengetahuan-pengetahuannya dulu, ya supaya nanti kita ada arahan, ada bekal, ya artinya ya kita dalam menyusun proposal, ya. Berikut juga ada metode. Nah, bagaimana caranya metode atau cara-cara yang bentuknya ilmiah, Pak? Metode itu kan suatu cara, ya cara bagaimana kita mendapatkan sesuatu dengan yang sifatnya ilmiah. Ilmiah itu yang berdasar, ya, yang memiliki sifat objektivitasnya, gitu ya. Bukan subjektif tapi bersifat objektif, ya, itu bersifat ilmiah, ya. Nah, kemudian apa itu penelitian? Ya, nanti penelitian bisa dikatakan investigasi atau eksperimen, ya. Jadi investigasi untuk menemukan sesuatu, eksperimen menemukan sesuatu, menemukan fakta, ya, menemukan teori baru, ya, menemukan atau merevisi, ya, misalkan ada temuan baru, misalkan merevisi fakta yang sebelumnya dan seterusnya, itu merupakan suatu bentuk penelitian, ya. Menurut eh, referensi lain, ya tadi terkait dengan penelitian, ya, jadi penelitian itu penyelidikan yang sistematis, jadi urutan, ya, bertahap, jadi sistematis, ya, sehingga nanti yang dihasilkan juga akurat datanya atau hasilnya, ya. Nah, kemudian riset, ya, jadi suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode yang ilmiah. Ada 3 unsur yang riset. Yang pertama, sasarannya harus tepat, ya. Usaha untuk mencapai sasaran tersebut, ya, serta metode ilmiahnya apa, ya. Nanti kita akan sasaran, ya, tentu dalam riset kita harus ada objeknya nih, sasarannya apa Pak, gitu, ya. Penelitian tadi disampaikan penelitian bisnis, ya. Nah, ini tentunya terkait dengan persoalan-persoalan, ya, yang berkaitan dengan bisnis, ya. Bisnis maksudnya adalah kegiatan bisnis, kebutuhan dari bisnis, ya. Nah, ini ada proses bisnis IT. Ya, ini jadi tentu kebutuhan-kebutuhan itu juga harus dilakukan, ya, suatu kajian-kajian, ya, riset. Nah, ini jadi makanya nanti dalam penelitian tersebut, ya tentu juga harus ada yang namanya metode, ya, metode bagaimana caranya, cara untuk memperoleh data-data yang akurat tersebut, ya. Nah, tadi ada slide yang ini, ya, coba saya ini juga nih, ada terlewat ini, ya. Nah, ini penelitian bisnis, ya. Nah, ini penyelidikan sistematis yang tujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan persoalan. Jadi intinya poinnya sebenarnya tujuan dari penelitian itu ya menyelesaikan permasalahan, atau menemukan solusi untuk permasalahan, atau menemukan solusi baru untuk menggantikan solusi yang lama yang mungkin kurang efektif, ya, atau kurang efisien, misalkan begitu. Nah, ini masuk ke dalam bentuk penelitian, gitu ya. Riset tadi sudah sampaikan unsur, ada 3 unsur, metode ilmiah, nah ini bisnis, kemudian lanjut ilmu pengetahuan dan hubungannya apa dengan penelitian. Nah, jadi definisi ilmu, ya, kita lihat. Ilmu ya pengetahuan, atau pengetahuan ya ilmu. Pengetahuan tentang fakta-fakta baik eksakta, ya, natural maupun sosial. Ini juga penting, ya, ya terkait dengan pengetahuan, ya. Ya, kita nggak akan mungkiri, ya, pengetahuan, ilmu atau pengetahuan dengan penelitian tuh saling terhubung, ya, keterkaitan. Jadi nggak bisa kita pisahkan antara ilmu dengan penelitian atau pengetahuan dengan penelitian. Proses berpikir, ya. Nah, ini juga ilmu proses berpikir. Anda pada pengetahuan, saya punya pengetahuan, Pak. Anda kan bisa berpikir, bisa bernalar. Namanya Anda memiliki suatu pemikiran, ya, atau penalaran, ya. Ini juga suatu bentuk eh, terkait dengan pengetahuan itu sendiri, ya. Nah,
Jadi suatu rasa sanksi akan sesuatu dan keinginan untuk memperoleh sesuatu. Nah, ini salah satu bentuk berpikir ya, proses berpikir ya. Ini karena ilmu itu pasti atau pengetahuan itu ya tentu punya nalar ya, pikiran ya, pemikiran. Kemudian masalah memerlukan suatu pemecahan. Nah, ini dia makanya. Eh, Sekali lagi untuk penelitian itu ya otomatis memecahkan suatu masalah ya, masalah yang dihadapi apa ya. Dan tentunya permasalahan itu pasti ada solusinya. Nah, bagaimana solusinya tepat atau tidak kan gitu. Kayak misalkan contoh yang mungkin bisa kita berikan secara ini ya, contoh misalkan permasalahan Pak, misalkan Jakarta macet Pak, Jakarta memang macet kan, gimana nampak itu kan permasalahan juga, kita mau ini yang seharusnya kita tempuh ya, jarak ya, atau kita mau ke tempat suatu misalkan ya, tujuan kita jarak tempuh juga seharusnya hanya bisa sampai 1 jam, bisa sampai 2 jam karena macet. Nah, solusinya untuk memecahkan permasalahan macet itu apa kan itu? Oh ini Pak, misalkan dilakukan ini, dilakukan itu dan seterusnya itu dari alternatif-alternatif solusi itu efektif atau tidak, tepat atau tidak gitu kan. Nah, ini dia makanya menggunakan metode yang tepat. Nah, gitu ya. Berarti kita harus mencari permasalahan pokoknya apa gitu kan. Nanti menyelidiki terhadap data yang tersedia dengan metode yang tepat. Misalkan kita ingin menyelesaikan Jakarta macet misalkan. Nah, apa metodenya atau apa caranya gitu. Apa dengan mengurangi produksi dari kendaraan atau dengan menerapkan sistem ganjil genap dan seterusnya, ini kan kita harus melihat ya. Nah, persentase keberhasilan bagaimana, ini suatu bentuk penelitian atau kajian. Oke. Nah, itu dia contohnya ya. Kemudian berikutnya hubungan antara ilmu dan penelitian. Nah, ini ilmu dan penelitian atau pengetahuan dengan penelitian kalau menurut Almak ya 1930 ya, jadi hasil dan proses ya, seperti hasil dan prosesnya ini ya. Ada proses dan hasil. Nah, prosesnya adalah penelitian, hasilnya ya pengetahuan baru. Ya mungkin kita udah ada pengetahuan sebelumnya, ada kajian lagi Pak, ada pengetahuan baru lagi gitu ya. Jadi pengetahuan itu ibaratnya akan disruptif ya, disruptif. Nah, seperti contohnya saat ini. Saat ini semua serba online, semua serba digital. Ya, wacana-wacana akan muncul dan bahkan sudah terjadi. Ya, seperti kita ini pembelajaran online, Pak, dalam jaringan. Ini kan bentuk disruptif sebenarnya. Walaupun sebelumnya juga kita pernah melakukan suatu bentuk pembelajaran online. Tapi kan online ini benar-benar dimaksimalkan atau di presentasinya lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, ya, atau sebelum kendala atau permasalahan ini, kan gitu. Ini kan juga bentuk suatu perubahan-perubahan disruptif. Yang tadinya kita biasa melakukan kegiatan-kegiatan yang misalkan kita ingin membeli makanan misalkan, yang sebelum kita membeli makan di tempat ke tempat tujuan, saat ini kita membeli makanan atau produk sesuatu online ya, serba online, serba digital ya. Bahkan ke depan juga akan ada nanti sifatnya seperti apa, bank digital ya, macam-macam, kita semua serba digitalnya, digitalisasi. Nah, ini juga bentuk ilmu baru, pengetahuan baru. Jadi ada penelitian, kajian, ada disruptif, perubahan. Yang tadinya misalkan kita mau menjual bakso misalkan ya, mangkal misalkan, udah kita di rumah aja Pak, nggak usah keliling-keliling, di rumah bikin buat daftar aplikasi misalkan ojek online ya, atau yang lainnya, daftarkan udah. Jadi nanti pelanggan membeli via online, kita mengantarkan kan begitu. Ini bentuk perubahan-perubahan. Inilah yang dijadikan sebagai bentuk proses dan hasil ya. Kemudian hubungan yang lain adalah antara pengetahuan dan penelitian itu ya, ini kebenaran ya. Proses hasil adalah ilmu adalah merupakan proses, hasil adalah kebenaran. Jadi penelitian, proses, dapatkan ilmu, pengetahuan, hasilnya kebenaran. Jadi
dalam melakukan suatu penelitian itu harus benar, ya. Artinya kebenaran, ya, bukan bohong, ya. Penelitiannya harus menghasilkan kebenaran, bukan kebohongan. Artinya apa, Pak? Artinya penelitian itu bisa gagal, tapi tidak boleh bohong, ya. Jadi proses penelitian harus harus benar, gitu ya. Artinya kebenaran, ya, hasil menghasilkan suatu bentuk kebenaran, ya, bukan bohong. Misalkan data dimanipulasi, terus hasilnya bukan kebenaran tapi bohong, dia hoax, ya. Ini jadi permasalahan, ya. Makanya penelitian, misalkan, Pak, saya meneliti, Pak, misalkan, oh, saya gagal, hasil yang diharapkan tidak sesuai, Pak, kan berarti kan gagal. Tapi datanya benar, Pak, gitu. Ini suatu kebenaran, nggak masalah, ya. Nah, misalkan Anda nanti membuat suatu proposal atau kajian, misalkan penelitian atau skripsi, ya. Anda membuat skripsi, ternyata ketika diuji dan seterusnya ada, Pak, permasalahan nih, yang lainnya mungkin sudah, tapi ada poin yang belum terselesaikan. Itu menjadi suatu masukan, nanti saran, masukan ke dalam kesimpulan dan saran, ya, nantinya akan bisa diteruskan oleh adik kelas Anda dan seterusnya. Ini adalah suatu bentuk hubungan antara penelitian dengan pengetahuan dan kebenaran, ya. Kemudian manfaat dari penelitian, ya, manfaat dari penelitian, nih, uraian di atas disimpulkan bahwa kesamaan antara penelitian dan ilmu, ya, keduanya berusaha mengungkapkan kebenaran ilmiah. Ini penting. Jadi yang poinnya adalah keduanya mengungkapkan kebenaran. Itu sangat penting yang harus kita ketahui bersama, ya. Kebenaran ilmiah dapat diterima adanya konsisten. Jadi harus konsisten, ya, berhubungan, ya. Nanti ada juga yang bersifat fungsional atau pragmatis, ya. Nanti kita akan sampaikan penjelasannya, ya. Pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut konsisten, ya, dan dengan pernyataan sebelumnya. Jadi harus memiliki keterhubungan dan juga bersifat pragmatis. Nah, ini dianggap benar jika materi pengetahuan tergantung dalam pernyataan tersebut, ya, berhubungan, ya, dengan objek yang dituju, relevan, gitu ya, relevan. Berikutnya, pernyataan dipercaya benar karena pernyataan tersebut memiliki fungsi, ya, fungsional dalam kehidupan praktis, ya. Di kehidupan sehari-hari tentu juga harus bersifat, ya, di sini praktis, ya, bersifat praktis. Kemudian berpikir secara deduktif menggunakan sistem koheren dalam mencari kebenaran. Nanti kita deduktif itu berarti pemikiran yang sifatnya dari umum ke khusus, ya. Nanti kita akan lihat di sini. Berpikir secara deduktif menarikan kesimpulan untuk hal yang spesifik dari gejala umum. Jadi dari umum ke khusus. Contohnya misalkan mahasiswa harus mengambil mata kuliah penelitian teknik informatika. Amir adalah mahasiswa. Ini maka logika silogisme, ya. Oleh karenanya Amir harus mengambil mata kuliah penelitian teknik informatika, berarti dari umum ke khusus, ya. Kalau induktif kebalikannya, dari khusus ke umum, ya. Ini mahasiswa A, mahasiswa B kan khusus, ketika kesimpulannya semua mahasiswa, kan gitu, ya. Nah, kemudian jenis-jenis penelitian, ya. Tadi tentang hubungan antara ilmu dan penelitian, ya. Sekarang jenis-jenis penelitiannya, ada penelitian dasar atau penelitian murni, ya. Jadi pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan. Jadi kalau penelitian itu harus ada keingintahuan, ya, perhatian khusus, gitu ya. Anda ingin mengkaji tentang apa nih, ya, bidangnya apa. Misalkan Anda memahami tentang misalkan tentang kalau di semester akhir itu Anda belajar tentang mata kuliah misalkan praktik, misalkan, ya, pemrograman, Pak, misalkan, ya. Tentu nanti Anda juga harus lihat pemrograman Anda ini bisa Anda tuangkan atau Anda kembangkan di bidang apa, gitu. Ya, misalkan Anda membuat website, Pak, misalkan, berarti bidang masuk ke dalam bidang penjualan atau e-commerce, electronic commerce, ya, penjualan online. Ya, ini bisa diarahkan ke sana, bidangnya bidang apa dulu, gitu kan, penjualan, perdagangan, atau misalkan bidangnya agraria, misalkan pertanian atau peternakan, agraria, ya.
silakan juga bisa. Jadi Anda membuat suatu website misalkan atau program yang memang bisa melakukan suatu efisiensi di dalam pengelolaan agraria itu. Ya, gitu. Nah, ini juga harus hal yang penting juga. Hasilnya pengetahuan umum atau alat tools untuk memecahkan masalah. Jadi tools itu bukan ya tools yang dimaksud bisa produk, ya bisa prototype, ya. Kemudian penelitian terapan. Ini pendidikan yang lebih hati-hati, sistematik ya, jadi terus menerus terhadap suatu permasalahan. Ya, ini tujuan untuk gunakan segera untuk keperluan sesuatu. Ini penelitian terapan. Jadi ada penelitian murni dan penelitian terapan. Ya, hasilnya aplikasi baru, aplikasi ya, jadi bentuk suatu produk atau prototipe. Notifikasi dari peneliti ya, ini ada daya nalar ya. Originalitas juga harus ada, daya ingat harus kuat, ya, waspada artinya lebih hati-hati, akurat, hati-hati dalam apa? Hati-hati dalam menggunakan apa namanya data ya, atau dengan hasil misalkan, jangan sampai nanti hasil yang disampaikan tidak akurat. Ya. Kemudian data dapat bekerja sama, ini datanya akurat, bekerja sama, tentu kesehatan harus dijaga, kesehatan sehat jasmani dan rohani, tentu dengan penuh semangat dan moral. Moral ini lebih mengarah ke etika tadi, kejujuran. Ya, ini penting. Karena kalau tidak ada hal tersebut, ya kita akan menghasilkan suatu hal yang penelitian yang sia-sia. Kemudian penelitian ilmiah, ya, ALMAK ya. Ini penelitian yang mendefinisikan menerapkan prinsip-prinsip logis ya, terhadap penemuan, ya, pengesahan dan penjelasan kebenaran. Itu metode ilmiah. Jadi tadi sudah dibahas tentang dasar-dasar penelitian, sekarang kita membahas tentang metode, cara. Nah, jadi metode itu apa Pak? Suatu cara. Jadi bagaimana caranya seperti apa nih kita untuk menerapkan logis tersebut. Ya, makanya kan Anda di semester awal itu kan belajar logika algoritma. Ya, bagaimana menerapkan logika-logika itu nanti dikembangkan, nanti dimasukkan dalam suatu bidang yang memang membutuhkan solusi dari permasalahan yang ada gitu ya. Nah, itu juga harus kita bisa menerapkan prinsip-prinsip logis itu ya. Nah, kriterianya diantaranya berdasarkan fakta, ya bebas dari prasangka. Jadi perasaan saya ada nih Pak, perasaan saya nggak bagus nih, nggak gitu. Jadi kita berpikir ilmiah, ya itu tidak dengan prasangka, ya. Kalau misalnya Anda membuat program nih, perasaan saya ini tadi benar Pak, enggak. Jadi program itu nggak pakai perasaan, jadi Anda pakai logika, ya. Nah, jadi jangan misalkan, oh ini perasaan saya benar Pak, nah enggak. Ya, jadi harus bebas dari prasangka dan berdasarkan fakta juga ya, referensi-referensi. Kemudian menggunakan prinsip-prinsip analisis. Ya, nanti kita akan jelaskan nih analisa ya. Analisis seperti apa. Perumusan masalah. Nah, antara lain dengan menyusun hipotesis. Nanti perumusan masalah tuh muncul, kalau perumusan masalah muncul pertanyaan ya. Misalkan bagaimana cara untuk misalkan gini, saya ingin berpergian dari kota A ke kota B misalkan, ya. Bagaimana saya bisa menempuh ya dengan waktu 2 jam dari kota A ke kota B. Nah, ini kan jadi bentuk pertanyaan itu masuk perumusan masalah. Oh, masalah nih, Pak. Masalah gimana? Karena saya penting nih, saya harus sampai jam 1 misalkan. Nah, ini berarti solusinya apa, Pak? Ada beberapa alternatif nanti kan muncul tuh kajian-kajian. Yang pertama ada mungkin variabelnya jarak tempuh tadi tentunya. Yang kedua kendaraan. Nah, kita mau menggunakan kendaraan apa nih? Kereta api, mobil pribadi, atau mungkin pesawat. Nah, ini kan nggak dilihat unsur dari apa variabel-variabel tersebut. Nah, kemudian juga diukur dengan objektivitas juga, diukur jaraknya gimana Pak. Kalau dengan mobil jarak sekian Pak, dengan kereta jarak sekian, dengan pesawat jarak sekian. Tapi pesawat jaraknya pendek, tapi biaya mahal, biaya lebih besar. Nah, itu diukur tuh objektivitas. Nah, kemudian lanjut lagi kriterianya adalah menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Nanti teknik ini kita akan bahas lebih rinci lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Tahapan metode ilmiah.
Ini memilih dan mendefinisikan masalah. Jadi memilih dulu nih, kita masalahnya apa. Baru kita definisikan. Masalah didefinisikan dulu. Nah, kadang kita bilang masalah nih Pak, masalah. Tapi sebenarnya itu bukan masalah pokok. Makanya didefinisikan dulu permasalahannya apa. Ditata dulu ya, diurutkan dulu nih permasalahan pokoknya apa sebenarnya. Ya. Misalkan Jakarta macet. Masalahnya apa sih? Gitu kan. Awal-awal kita dahulu sebelumnya kan pernah tuh sekolah-sekolah kan anak-anak sekolah nih misalkan berangkat lebih pagi misalkan dan seterusnya ya kan pagi supaya tidak berbenturan dengan orang yang bekerja gitu kan berangkat sekolah juga kerja juga jadi macet misalkan tapi tetap saja macet-macet juga berarti kan bukan permasalahan pokok. Nah makanya di sini harus bisa mendefinisikan gitu kan mendefinisikan masalah ya. Survei data yang tersedia, jadi harus ada data nih, ya, harus valid, akurat datanya. Merumuskan hipotesis, ya, ini nanti munculkan pertanyaan-pertanyaan, ya. Bila penelitian bertujuan menguji hipotesis, ya, nanti ada penelitian yang tidak menguji hipotesis. Menyusun kerangka, nanti ada urutan tahapan kerangka penelitian kita seperti apa, ya. Dan alat-alatnya seperti apa. Mengumpulkan data tentu pasti mengolah, menganalisa, membuat interpretasi, membuat kesimpulan, membuat laporan. Ya. Kemudian sifat penelitian, ada bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Ini nanti nyambung ya dengan yang tadi ya, penelitian yang kuantitatif dan kualitatif. Ya, nanti kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Yang jelas Anda tahu bahwa ada kualitatif, kuantitatif. Biasanya kalau kita sebut kualitatif berarti kualitas, Pak. Nah, nanti kita lihat kuantitatif berarti jumlah. Nah, itu. Nanti kita lihat nanti perbedaannya di mana. Metode penelitian akan memberikan gambaran nanti bagaimana suatu riset dilaksanakan. Mau dilanjutkan, ya, melanjutkan suatu riset yang ada atau buat riset yang baru, gitu ya. Nah, ini juga bentuk pertanyaan. Pertanyaan dan tujuannya objektif, ya. Teknik dan instrumen harus ada, ya, digunakan untuk mengumpulkan data. Jenis data yang dikumpulkan, jenis datanya apa nih data. Jenis datanya bentuknya data apa nih misalkan data ordinal atau data numerik ya nominal ya dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara yang digunakan peneliti untuk menganalisis data? Nanti kita menggunakan cara-caranya ya. Seperti apa teknik-tekniknya. Kemudian kesimpulan yang diperoleh ya. Kemudian berikutnya mengelompokkan penelitian ya. Dewasa ini pengelompokan penelitian banyak didasarkan pada sifat masalah yang dipecahkan, kemudian alat dan teknik yang digunakan. Ya, jadi dikelompokkan dulu nih penelitiannya, ya, sifat masalahnya seperti apa, alat dan teknik yang digunakan, tempat penelitian, waktu jangkauan penelitian, daerah penelitian. Ya, ini ada 5, ya ada 5 hal, ya pengelompokan penelitian. Ya. Jadi sifat, alat, tempat, waktu dan daerahnya. Kemudian metode dalam penelitian ada 5, ya ada metode sejarah, ada deskriptif, ada eksperimental, ada grounded research, sama penelitian tindakan. Ya, kita lihat metode sejarah. Kalau metode sejarah ini lebih mengarah ke, bentar ya sejarah ya. Ini memberikan rekonstruksi ya masa lampau. Ini metode sejarah, namanya juga sejarah ya. Tapi yang paling penting dari sejarah ini adalah metode memberikan bukti ya, bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada ya. Nah, ini juga menarik nih untuk mengambil kesimpulan juga harus melakukan suatu observasi ya atau wawancara. Ya, observasi wawancara kepada orang yang memang terlibat dalam sejarah tersebut atau ada hubungan dengan sejarah. Ini berkaitan dengan sumber data ya atau sumber informasi yang harus akurat berarti kalau kita terkait dengan sejarah ya karena nggak bisa kita mengambil sejarah-sejarah itu atau metode sejarah mengumpulkan data tentang sejarah itu hanya dari data-data yang sifatnya sekunder atau data-data yang pendukung bukan tapi datanya harus data primer data utama ya, ini tentunya pelaku sejarahnya itu sendiri ya itu harus kita wawancara ya nanti muncul suatu verifikasi benar apa tidak kan gitu. Nah ini bentuk sejarah.
Kemudian ini ciri-cirinya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini kalau itu secara itu tergantung ya pada data yang diamati orang lain di masa lampau. Ini banyak menggunakan data primer dibanding data sekunder. Tadi saya sebutkan data utama, menggali informasi yang tua yang tidak diterbitkan atau tidak dikutipkan dalam bahan acuan standar. Sumber data harus dinyatakan secara definitif. Nah, ini dia. Kemudian itu terkait dengan metode sejarah ya. Jadi harus dipahami perbedaannya nih. Kemudian deskriptif ya, penelitian untuk membuat gambaran mengenai kejadian-kejadian. Nah, ini tujuannya tentu sama ya. Yang jelas penelitian itu mencari solusi ya, mencari solusi atau permasalahan. Ya, nanti tinggal metodenya saja nih, menggunakan metode kalau deskriptif ini menggambarkan secara sistematif, faktual dan akurat ya. Hubungan antara fenomena yang diselidiki. Ya, ini fenomenanya apa nih ya. Jadi harus nanti muncul bentuk pertanyaan ya, siapa, apa, bagaimana ya. Nah, ya ini juga harus ini munculnya deskriptif ya. Nah, bentuknya berarti permasalahan tuh yang faktual ya. Ada faktual seperti apa nih bentuknya kan riset, misalkan bentuk pertanyaan-pertanyaan siapa, apa, bagaimana ya. Bagaimana Pak bisa menyelesaikan permasalahan misalkan Jakarta macet atau bagaimana cara menyelesaikan nih turunnya misalkan ekonomi atau pandemi seperti ini banyak orang-orang di PHK dan terusnya ini kan bentuk permasalahan ya. Nah ini juga harus kita apa, cari metode yang tepat gitu ya, permasalahan apa yang memang harus kita selesaikan. Nah ini riset semacam ini menuntut sang peneliti mengumpulkan data, menghabiskan waktu ya observasi ya. Ini juga berbagai kejadian, karakter, ini juga variabel-variabel riset juga harus diketahui ya. Jadi jangan apa asal ya, asal mengambil data sehingga data tidak valid. Kemudian riset eksplanasi ini terusan dari riset dari deskriptif. Jika misalkan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti harus cari penjelasan ya. Penjelasan dari solusi seperti ini gitu ya, fenomena-fenomena yang ada, maka dilanjutkan risetnya. Di salah sederhana mencari jawaban atas pertanyaan mengapa. Ya, jadi kan kalau riset deskriptif itu metodenya adalah mencari bentuk pertanyaan muncul. Ini siapa nih, bagaimana tadi kan saya sebutkan bagaimana. Untuk mencari jawabannya menggunakan riset explanatory atau eksplanasi. Nah, jika batasannya seperti ini. Ya. Kemudian metode eksperimental, ya metode yang digunakan untuk mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian dan adanya kontrol. Nah, ini ada hubungan sebab dan akibatnya. Berapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan pelakuan-pelakuan tertentu. Nah, jadi ada uji ya, kita melakukan pengujian-pengujian. Ada gak perubahan gitu kan? Kita dengan melakukan suatu perlakuan atau tindakan-tindakan, gitu ya, sebab akibat. Ya, kalau misalkan ada kajian misalkan siswa-siswi SMA ini nilai mata pelajaran matematikanya rendah misalkan, dilihat rapotnya dan seterusnya. Ketika dengan melakukan pelakuan atau tindakan tertentu, misalkan dengan diubah metode pembelajarannya, diubah misalkan ditambahkan suatu bentuk-bentuk latihan-latihan dan seterusnya gitu ya. Ada perubahan, kita uji lagi. Wah, hasilnya gimana? Nurun atau nilainya bertambah naik. Gitu ya. Ini juga bentuk suatu sebab dan akibat. Ya. Nah, kemudian juga kriterianya adalah masalah yang dipilih harus penting dan dapat dipecahkan. Variabelnya dalam perjamuan harus didefinisikan. Jadi harus definisikan variabel-variabelnya apa saja nih. Ya misalkan kalau tadi variabelnya nilai mata pelajaran berarti kan variabel yang harus didefinisikan gitu ya. Percobaan-percobaan ya, ketelitian dalam observasi, ya, metode referensi harus dijelaskan. Dianalisis dan ada kesimpulan ya, statistik nanti ya. Perbedaan deskriptif dengan eksperimental. Ini kalau deskriptif tidak terdapat kontrol, jadi variabel yang tidak dimanipulasi. Adanya kontrol, nih manipulasi terhadap variabel, jadi bisa menambahkan variabel baru misalkan, ya variabel ya.
dengan mungkin metodenya dan seterusnya. Objek diatur lebih dahulu untuk memberikan pelakuan-pelakuan dari penambahan tindakan-tindakan itu eksperimental. Ya, perbedaannya situ. Kemudian metode grounded research ya, berdasarkan kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan. Ya. Ini grounded research ya. Nah, tujuannya nih menetapkan konsep-konsep dan membuktikan dan mengembangkan teori. Ya. Ciri-cirinya, data sebagai sumber teori dan sumber hipotesis. Ya. Dasar analisis adalah sifat-sifat yang ditemukan. Pengumpulan data tentu pasti. Ya. Tahapannya adalah menentukan masalah yang diselidiki, tentu semuanya pasti metodenya menentukan dulu permasalahan yang ada, diselidiki dulu, kumpulkan data, analisis, kemudian nanti kesimpulan. Ya. Terakhir, metode penelitian tindakan. Nah, ini dikembangkan bersama ya antara peneliti dengan pengambil keputusan decision maker-nya. Misalkan seorang programmer dengan manajer, misalkan programmer membuat misalkan meneliti yang mengkaji, oh ini seperti ini Pak, nanti mengambil keputusan tentang variabel-variabel yang dapat dimanipulasi atau dan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan. Ya. Jadi dimanipulasi nih variabel-variabelnya kan supaya memberikan suatu kebijakan-kebijakan misalkan. Ya. Menambahkan variabel ini gimana nih hasilnya, gitu kan, menguntungkan perusahaan apa tidak, gitu kan, menambah variabel ini atau mengurangi variabel yang lain misalkan, gimana nanti, gitu kan. Ini suatu bentuk penelitian tindakan. Ya, tentu menemukan tujuan untuk memberikan solusi ya dari permasalahan yang ada, penemuan-penemuan yang signifikan. Ya, ini pengembangan ya, pengembangan pemahaman untuk pengetahuan ya terhadap sesuatu ya. Ini keunggulan utama tindakan situasi di mana metode riset lain sulit untuk diterapkan. Ini metode penelitian tindakan. Ini keunggulan dari metode penelitian tindakan. Langkah-langkahnya tentu sama ya, hampir sama ya. Cuman berbedanya hanya dari sisi tahapan saja. Yang jelas perumusan masalah itu pasti, kumpulkan data itu pasti ya. Data nanti harus akurat, rumuskan hipotesis, muncul bentuk-bentuk pertanyaan, desain penelitiannya, terus kriteria evaluasi, teknik pengukurannya kita gunakan apa, ini harus tentukan ya. Kumpulkan data, terus analisis data dan kemudian kesimpulan ya. Nah, ini itu ya ada 5 ya, 5 metode penelitian ya. Tadi ada sejarah, deskriptif ya, kemudian ada eksplanasi ya, ada bentuk nanti deskriptif ya, kemudian juga ada eksperimental sama penelitian tindakan. Ini juga harus nanti dipahami juga ya. Jadi ada sejarah, ada deskriptif ya, kemudian ada eksplanasi ya, eksperimental dan penelitian tindakan. Nah, ini metode 5 ya, dikelompokkan metode penelitiannya. Kemudian syarat-syarat percobaan yang baik ini, penemuan-penemuan atau tindakan-tindakan percobaan atau eksperimen ya. Harus bebas dari bias ya. Mempunyai ukuran, harus ada ukuran nih. Ya batasan misalkan kurang errornya seperti ini dan sebenarnya ada batasan. Oh ini berhasil Pak, ini tidak, misalkan kesalahan 5% ya, berarti kan kebenaran hampir 95%. Itu kan error kesalahannya berapa persen nih? 5% Pak misalkan. Berarti bisa jadi nggak ada itu misalkan error kesalahan tuh 100% bebas Pak misalnya. Agak sulit juga ya. Kalau error pasti ditemukan tuh, baik dari program pasti ada errornya, debugnya. Entah itu 5%, 1% ya. Nah, itu juga harus memiliki ukuran ya. Percobaan harus punya ketetapan atau konsisten tadi ya. Tujuan harus definisikan sejelas-jelasnya. Nah, ini salah satu persyaratan percobaan yang memang perlu kita lakukan. Nah, itu ya pembahasan terkait dengan materi hari ini ya tentang dasar-dasar penelitian dan metode ilmiah. Nanti ada latihan soal-soal yang harus Anda kerjakan ya, tentunya nanti disampaikan ketika kita live ya Zoom ya, atau nanti untuk latihan-latihan tersebut Anda nanti akan dikerjakan ya di LMS yang sudah disiapkan ya, nanti silakan dilakukan ya, dikerjakan soal-soalnya, ada soal latihan untuk pertemuan hari ini. Dan ingat, untuk setiap pertemuan ada target penyelesaian, tadi sudah disampaikan kelompok pertama, pembentukan kelompok ya, kemudian Anda membaca buku panduan,
dan memunculkan ide-ide kreatif ya, itu juga harus nanti diserahkan atau didiskusikan ya. Yang jelas dalam satu kelompok itu harus ada dalam setiap pertemuan hari ini hasilnya. Oke. Nah, ini berikutnya daftar pustaka. Anda bisa nanti gunakan daftar pustaka, ada daftar pustaka utama, ada daftar pustaka pendukung. Nanti silakan ya. Ada apa namanya? Gunakan ya. Kalau menggunakan referensi lain pun silakan juga ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau ada yang kurang ada yang kurang dipahami, silakan nanti bisa didiskusikan ya via LMS atau nanti via Zoom jika kita nanti live Zoom, dan juga bisa juga menggunakan via grup WhatsApp ya, silakan ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Saya tutup untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya, apa yang tadi saya sampaikan. Kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya, dimasuk di pembahasan yakni mengenai tadi ya, penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Ini itu ya, saya tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.